begini untuk foto, kamu minta banyak, mau ngomong kalau tetap foto saya mau. Oke? Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Hai, selamat sore fans setia Radio Barong. Balik lagi nih sama Rina di sini yang pastinya akan menemani kamu selama 2 jam ke depan di acara Dialog Interaktif. Nah, kali ini Rina nggak sendiri fans setia Radio Barong. Rina kedatangan narasumber yang sangat spesial banget, dimana hari ini Rina mau memperkenalkan dulu ya. Selamat sore Dr. Made Syasil Jaya, SPOG. Selamat sore Rina, selamat sore fans setia Radio Barong. Oke, jadi buat Pak Dokter ini adalah beliau merupakan konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi di Puri Bunda, gitu ya Pak nggih. Nah, di mana hari ini kita bakal membahas kiat menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Seperti itu, Pak. Nah, kemarin waktu Rina upload pamfletnya ya Pak ya, itu banyak banget ada pertanyaan dari fans setia Radio Barong Pak. Sama, saya upload di laman saya banyak pertanyaan. Banyak sekali, wah Bapaknya juga banyak fans berarti berarti ya. Ke Singaraja. Dari Denpasar jauh-jauh sekarang ke Singaraja. By the way, Bapak pernah dengar-dengar katanya besok ada pembukaan launching Puri Bunda, rumah sakit Puri Bunda gitu ya Pak ya? Betul Mbak Rina, jadi lengkapnya RSIA Puri Bunda, ya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda. Di Singaraja kita merupakan cabang ketiga, jadi induknya di Denpasar, cabang kedua di Tabanan di Kediri, di Singaraja kita cabang ketiga. Wah, keren sekali. Besok itu acaranya ya Pak ya? Besok memang grand openingnya, dan tentu besar harapan kami mudah-mudahan dengan keberadaan nanti RSIA Puri Bunda. Kayaknya di Singaraja belum ada RSIA, ya di rumah sakit khusus ibu dan anak. Iya, mungkin belum kebanyakan ada, rumah ya. sakit umum ya. Iya, betul. Nah, Puri Bunda memang trademarknya sudah rumah sakit khusus ibu dan anak. Jadi kami memang bertahan karena ya kita ingin memberikan persembahan kepada para ibu, mempersembahkan tempat yang betul-betul aman dan nyaman untuk persalinan dan lain sebagainya. Jadi semua kebutuhan wanita ada di sini nanti. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu apa sih visi misi dari Rumah Sakit Puri Bunda itu Pak? Ya, secara umum kita ingin meningkatkan derajat kesehatan wanita. Jadi kita tahu bahwa jadi dokter kandungan itu berat juga ya. Pikir-pikir tanggung jawabin 2 nyawa loh, ibu dan bayi. Iya, betul. 2 orang ya Pak ya. Belum lagi bapaknya kalau ikut-ikutan. Iya. Bapaknya biasanya suruh minggir aja. Iya. Jadi pada saat bayar aja kita panggil. Oke, gitu ya. Nah, kami sangat concern sekali dengan saya pernah menulis dulu di sebuah koran bahwa ras manusia yang lahir berikutnya harus lebih berkualitas. Nah, titik pertamanya adalah persalinan. Kalau persalinan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi ibu, tidak mungkin mencetak ras manusia yang berkualitas. Ya, jadi kita tahu bahwa kehidupan di dalam rahim itu sangat penting sekali. Ada negara kita sekarang bergerak menggalakkan usaha-usaha untuk mencukupi kebutuhan gizi anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi maksudnya gini, kalau kita ingin mencetak ras manusia unggul, maka cukupi kebutuhan gizinya dia pada 1000 hari pertama kehidupan. Kira-kira dari 0 sampai 2-3 tahun ya. Di sanalah periode emas kita bilang. Setelahnya bisa nggak? Ya masih bisa, tapi efeknya sudah tidak segencar 1000 hari pertama. Jadi sekali lagi kalau mau mencetak anak yang berkualitas, maka penuhi kecukupan gizinya dia. Nah, kita Puri Bunda, kita bergerak ke lebih awal lagi. Bukan 1000 hari pertama lagi, sebelum lahir pun kita sudah rawat dia dengan baik, itu selama dia masih dalam masa kandungan. Dan di sana dia harus cukup gizi. Karena bayi dalam kandungan kan tidak mungkin ngasih maam dia ke dalam kan? Iya. Nah, jadi mungkin kebutuhan vitamin, pola makan itu semua ada di Puri Bunda nanti untuk komunikasi dengan dokter-dokter kami di sana nanti. Jadi intinya Puri Bunda ingin mencetak ras manusia yang lebih berkualitas.
Wah, keren banget. Astagfirullah. Ayo buat Mudah-mudahan. warga Singaraja, seputar Singaraja gitu ya Pak ya, Iya. yang mau berkonsultasi, khususnya para wanita gitu, Iya. bisa ke Rumah Sakit Peribunda, seperti itu kan Pak ya. Iya. Oke, kita boleh nggak langsung ke pertanyaan nih Pak? Karena Iya, semua saya udah nggak usah kepo ngomong banget. banyak ya. Karena pertanyaan saya kira banyak sekali. Oke, kita bergerak dari pertanyaan aja Oke, deh. kita langsung ke pertanyaan Iya, aja deh Pak ya, boleh, karena semua boleh. udah nggak sabar nih. Iya. Nah, khususnya di generasi Gen Z gitu ya Pak ya, sekarang itu banyak banget yang stres. Nah, kalau udah stres itu berpengaruh nggak pada saat dia lagi menstruasi Pak Dok? Betul. Wanita makhluk unik sekali. Beda dengan laki-laki. Makhluk unik sekali dengan pola hormon mereka. Iya. Ya beda dengan laki-laki. Laki-laki ya mungkin istilahnya lebih dablek ya. Kalau wanita sangat sensitif sekali sehingga stres tentu tidak stres yang biasa-biasa. Stres yang berpengaruh karena stres berat. Kalau stres hanya stres ringan karena pacar terlambat datang itu enggak Ya, ngaruh itu sih. tidak terlalu. Mungkin stres berat bisa mengubah pola hormon yang berdampak kepada pola menstruasi yang berubah. Bisa. Iya, iya. Jadi misalnya sebulan itu dia bisa aja nggak menstruasi gitu Pak Bisa ya. saja. Bentuk gangguan menstruasi kan banyak. Iya. Ada yang tidak men, ada Iya. yang men terus-terusan tidak berhenti, ada yang ngeflek saja nggak Iya. keluar. Banyak pola gangguan mens. Normalnya itu berapa hari sih Nah, sebenarnya, Dok? betul. Mm-mm. Minum dulu ya. Iya. Silakan. Maaf ya fans setia Pak. Saya menyesal sekali. Kebetulan saya agak sakit pilek. Suara saya Tapi mungkin udah luar bindeng. biasa loh Bapak udah Iya. menyempatkan. Padahal kalau suara hadir. saya nggak bindeng bisa jadi lebih jelek dari ini suara. Menstruasi para fans setia Radio Barong. Siklus menstruasi normal dari 21 hari sampai 35 hari. Ini masih normal. Awas, kita kejebak. Sering para wanita mengeluh, "Dok, menstruasi saya nggak normal." Nggak normal gimana? Maju terus. Maju terus pantang mundur. Majunya berapa hari? Tetap rutin maju 2 hari. Oh, berarti dia siklus 28. Sebenarnya teratur dia mensnya. Nah, salahnya kita menghitung mens secara bulanan. Ini bukan salah kita ya, salah istilah aja saya. Iya, Istilahnya juga datang bulan. iya. Nggak tahu siapa yang Setiap gimana sih istilah. bulan gitu kan ya. Mestinya datang hari. Oh. Bukan Iya setiap sih. berapa bulan saya, tapi setiap berapa hari kah saya mens. Mm. Mestinya datang hari istilahnya Iya. itu. Banyak datang bulan kotor kain itu istilah yang Iya. salah bagi saya. Tapi udah kita terima dari sononya mau gimana. Sehingga kalau kita ngomong datang bulan, otomatis otak kita Pikirannya setiap bulan. Iya. Kalau betul. enggak setiap bulan, enggak normal. Iya. Mundur terus 5 hari, masih dia siklus 35. Masih normal Iya, sebenarnya. iya, iya. Jadi ring normal itu 21 sampai 35. Artinya kalau kalian main 21 hari sekali, jadi 3 minggu sekali. Masih normal. Oh, Kalau kalian main misalnya 32 hari sekali, kalau dihitung bulanan seolah-olah mundur 2 hari, 2 hari. Iya. Masih normal. Jadi ringnya 21 sampai 35 itu masih normal. Normal itu maksudnya dia siklus berovulasi gitu istilah medisnya, atau siklus yang subur. oke. Masih kategori subur ini. Jadi Iya. kemungkinan hamil tetap ada, masa subur ada. Iya. Itu maksudnya. Jadi 21 sampai 35 itu siklusnya ya. Iya. Maka yang perlu kalian catat setiap berapa hari sekali kah saya men. Mens, iya. Nah, sekarang kalian punya HP, jangan dipakai TikTokan aja. Itu ada fungsi HP banyak. Salah Iya. satunya adalah fungsi membuat List gitu menogram. ya. Menogram Oke. itu grafik gambaran menstruasi. Buatlah selama setahun atau Oke, itu bertahun. ada aplikasinya. Ada ya? aplikasinya, Iya, download iya. itu jangan rakor aja di download. Itu. Ayo gunakan, jangan TikTokan aja. Iya. Fungsi HP banyak sekali ya. Nah itu di download karena kalau datang ke dokter kandungan pertanyaannya apa sih menstruasinya kapan? Kapan? Iya. Ya bukan alam di mana. Iya. Pasti nurse tanya. Iya. Jadi usahakan mencatat pola menstruasi untuk menggampangkan dokter menganalisa nanti Mm-mm. kalau ada masalah nih. Itu dari siklusnya. Nah, Kemudian lamanya menstruasi. mm-mm. Lamanya menstruasi normal berlangsung antara 2 sampai 7 hari. Oke. Baru kemarin dapetin dok, menstruasi sedikit-sedikit 2 hari udah bersih. Nah, Normal. normal. 2 hari bersih normal. Sampai lama-lama 7 hari baru bersih normal. Jadi 2 sampai 7 hari masih ada yang normal. Nah rata-rata orang menstruasi memang 5 hari. Rata-rata sama dengan siklus menstruasi biasanya 28 hari. Iya.
Tapi siklus 21 pun normal, siklus 35 pun masih normal. Normal. Lama juga gitu, 2 hari bersih masih normal kok, Iya. seminggu bersih masih normal. Itu yang mungkin perlu dipahami ya, Iya. para fans setia Radio Barong. Ya, mudah-mudahan ini membawa manfaat ya, kedatangan saya jauh-jauh dari Denpasar loh. Ya lo, ini sebuah kehormatan sekali buat Oh, Radio sakit-sakit saya Barong. paksain, sakit-sakit saya paksain. Nyanyi lu kan. Ya nyanyi boleh, nyanyi juga boleh. Oke, tadi kan dokter sempat ngejelasin yang normal itu berapa hari gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya ada gumpalan-gumpalan atau misalnya perbedaan warna pada saat menstruasi itu bagaimana ya dok ya? Kan ada tuh yang warna coklat katanya tuh. Terus juga ada yang darahnya menggumpal. Nah itu normal nggak atau gimana dok? Darah encer Mm-mm. berwarna kehitaman atau berwarna kemerahan, enggak, itu sama. Kenapa dia berubah warna? Karena dia sempat tertahan di vagina. Awas, maaf ya, Mm-mm. saya selingkuh dengan batuk-batuk sengaja, bukan sengaja, biar ada variasi. Biar ada gini ya. Ada seninya kan. Jadi darah itu darah menstruasi itu berasal dari luruhnya lapisan terdalam rahim. Rahim para wanita ini berlapis-lapis dia. Lapisan terdalam rahim Iya. itu luruh setiap bulan menjadi darah mens. Mm-mm. Begitu lapisan itu habis dia luruh, mengelupas dia. Begitu habis, mens itu akan berhenti. Mm-mm. Nah, ini lamanya antara 2 sampai 7 hari. Iya. Nanti setelah lapisan itu habis dia berhenti. Nanti lapisannya akan lagi bertumbuh di atas pengaruh hormon dari kedua indung sul kanan dan kiri. Menebal sampai titik tertentu tidak ada kehamilan, dia luruh lagi. Itu siklus setiap bulan. Mm. Nah, kadang-kadang luruhnya ini tidak berbarengan dia. Oke. Nah, kalau tidak berbarengan agak mengelupas dikit, tentu tidak akan langsung keluar ya. Dia bisa tertahan di vagina. Nah, darah mempunyai kemampuan membeku yang sangat hebat sekali. Mm-mm. Tertahan beberapa detik aja di vagina dia menggumpal. Nah kenapa itu kok bisa tertahan ya dok? Iya kan karena sedikit jumlahnya. Oh gitu. Coba kalau kayak air misalnya, ini saya tumpahin air banyak, biar pasti numpah langsung. Iya, Tapi kalau sedikit-sedikit, nanti sedikit sedikit, Oh iya airnya baru tertahan. keluar dia. Oh iya iya. Kan dari jumlah. Nah, jumlah itu kalau sedikit-sedikit dia keluarnya agak tertahan, dia sempat tertahan di vagina. Iya. Nah, sempat dia bergabung dengan sel-sel darah yang lain menggumpal dia. Mm-mm. Kemudian sekali dikeluarin dalam bentuk gumpalan. Jadi sama aja sebenarnya. Oh gitu. Darah menggumpal, darah yang sempat tertahan di vagina. Demikian pula kalau sempat tertahan dia akan berubah warna, Iya. mengalami oksidasi namanya. Apa kan istilah oksidasi? Ya, oksidasi gimana? Ngerti kan? Pengaruh oksigen di luar itu berubah warna jadi hitam ya. Oh. Jadi darah hitam, darah merah itu sama aja sebenarnya. Berarti ya nggak ada Nggak ada giginya ya ngaruh, dok ya. nggak ngaruh. Sama dengan orang putih, orang hitamnya. Iya. Saya hitam kan apa mana sih? Sip. Saya lebih hitam lagi. Oke, ini ada pertanyaan nih dok dari Ayis yang dimana dia nanya apakah karena makan bakso, seblak dan sejenisnya itu bisa menyebabkan kista? Kista Mm-mm. bukan karena pengaruh makanan secara langsung ya. Kista itu masuk kategori tumor jinak. Nah, tumor sampai detik ini belum diketahui penyebab pastinya apa. Oh gitu. Tapi dari teori-teori penelitian yang ada, sebuah kista itu muncul diduga karena ketidakstabilan hormon. Makanya biasanya orang yang ada kistanya biasanya kadang-kadang mainnya nggak teratur. Pasti ada dampak lah ke pola menstruasi. Iya. Itu karena ada diduga karena pengaruh hormonal. Ya, bukan karena makan bakso, makan seblak. Ya. Apalagi kalau baksonya enak, tidak ada ngaruh sama sekali. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang ada. Iya. Ini perlu kita luruskan dalam kesempatan ini. Jadi tidak benar. Tapi kalau bisa ya jangan terlalu. Jadi hindari makanan-makanan cepat saji gitu loh. Iya. Hindari makanan-makanan cepat saji. Maaf, saya bukan kontra fast food istilahnya, tapi ini untuk kesehatan. Mm-mm. Jadi lebih sehat ya makanan-makanan yang berserat. Boleh tapi jangan sering-sering gitu Jangan ya dok ya. sering-sering. Ya sekali-sekali apapun boleh Iya. kan. Kayak ibu hamil juga sebenarnya nggak ada pandangan mutlak, nggak Iya. ada sih. Gitu. Jadi bukan karena itu, tapi karena biasanya gangguan pola hormon. Gangguan pola hormon Iya. gitu ya. Jadi untuk menstabilisasi hidup sehat lah, Iya. kurangi makanan berlemak. Jadi wanita jangan gemuknya. Iya. Memang sih. Obesitas ya dok Ya, ya. obesitas itu musuh reproduksi benar-benar.
Memang banyak orang bilang orang gemuk itu bagus juga sih ya, Iya. indah karena ada ombak-ombaknya Lucu gitu kan? loh, yang lucu. Ada profil profilnya. Ada ombak-ombaknya Gemoy. gitu, gemoy. Tapi nggak sehat untuk reproduksi ya. Iya. Karena ya mumpung ngomongin gemuk lah, kadar lemak dalam tubuh yang berlebih, khususnya pada wanita nih, dia dirubah menjadi hormon yang jahat katakanlah gitu. Hormon yang bagus lah hormon yang dikeluarkan oleh kedua indung telur kita. Dia yang bertanggung jawab untuk membuat siklus menstruasi teratur. Tapi hormon yang pengaruh dari perubahan kadar lemak ini ngaco dia, ngaduk-ngaduk dia. Nah, jeleknya hidup kita ini yang jelek-jelek itu dominan dia. Yang jelek-jelek Iya. dominan. Coba perhatikan loh, yang enak-enak tuh nggak bagus. Iya. Ya, diguling, digenyol, Iya, itu enak banget. sam-sam guling, sate kambing. Nggak bagus semua untuk kesehatan. Yang bagus ya rumput-rumputan itu kayak kambing itu. Jadi Sayur-sayuran ya. utamakan makanan berserat ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau toh ingin menu yang ini, usahakan minum menu yang kurang kadar lemaknya ya, seperti ikan laut, tahu, Iya. tempe, ikan laut. Dan kebiasaan para mak-mak ini yang nggak nyaman, nggak bagus kan udah ngemil. Betul. Ngemil silahkan, tapi jangan kue-kue kurangi manis-manisan, gula-gulaan gitu. Enak juga kan manis, Iya, tapi tetap banget. tidak baik untuk kesehatan. Jadi apa yang enak-enak itu tidak bagus. Jadi kalau ngemil ya buah-buahan, buah apa saja, kecuali buah si malakama ya. Jadi, dan buah dada. Wah. Di sana yang gininya. Apa semangka, tomat, wortel, apalah sembarang buah ya. Buah itu bagus itu. Sekali lagi ya bagi fans setia Radio Barong. Radio Barong, kalau kalian gemuk, ayo turunin, apalagi masih muda belum nikah ya. Iya. Awas hati-hati, ancaman kegemukan adalah infertilitas, kemandulan. Karena kadar lemak sekali lagi dia akan menghambat munculnya sel telur subur. Jadi mumpung kalian masih remaja belum nikah, turunin berat badan dengan satu, mengurangi asupan makanan berlemak berkalori tinggi, meningkatkan makanan berserat. Kapuk, kain, nggak berserat. Jangan. Sayur buah, Wall ini wall. Iya. sayur buah, bukan wol. Ini Pak Fajar dulu, aduk-aduk aja. Masa disuruh makan wol, makanan berserat, bukan serat, makanan berserat. Ya, mengurangi asupan makanan berlemak, meningkatkan makanan berserat. Yang kedua, bakar lemak, olahraga harus exercise. Jangan mau dibohongi oleh obat-obatan, apapun bentuknya. Ya, harus kerja keras, bakar lemak itu kuncinya. Nah, kalau toh ada obat yang diproklamirkan untuk meluruhkan lemak, silahkan, boleh saja. Tapi jangan pernah lupa yang dua ini. Jadi mengurangi asupan berlemak, membakar lemak, silahkan, meluruhkan lemak dengan obat silahkan. Tapi bukan lagi baru kita minum obat terus bebas makan daging guling ya, enggak juga sih. Jadi segera turunin berat badan ke berat badan ideal untuk menjaga kesuburan. Oke. Baik dok, itu pertanyaan dari Iya. Kak Ais ya. Iya, Kak Ayu, Nah, udah terus- banget, ya. Ya ini ada dari Kak Puspa nih dok. Benar nggak sih katanya kalau kita lagi menstruasi terus kita makan banyak rujak terus nanti jadinya bau rujak gitu, benar nggak sih katanya dok? Ini bukan Indonesia sih maju-maju ini. Lucu. Tetap gini sih, Amerika kurang tiba karena di bulan Kan ada tuh pasti obrolan cewek-cewek gitu ya, katanya jangan makan rujak banyak-banyak nanti bau ya, sebelum rujak. saya lupa, gini ya para fans setia Radio Barong, saya tadi bilang, kalau kalian ingin tahu tentang ikan, tanya pada nelayan. Iya. Ya. Kalau ingin tahu tentang padi, tanya pada Pak Tani. Kalau ingin tahu tentang kesehatan, tanya pada orang kesehatan. Iya. Ya, jangan tanya pada dagang di Pak Santo ya, sama-sama nggak taunya. Ya. Iya iya. Nah, kebiasaan di masyarakat kita apa? Orang yang tidak berkompeten ngomong di bidang yang dia tidak kuasai sebenarnya, dan celakanya nini ngahang percaya dong kan? Iya, Raga kasihan. kayak kenapa setengah mencong Iya. beritanya. Jadi bertanyalah kepada sumber yang berkompeten gitu ya. Nah, pertanyaan ya bagus ya, siapa Mbak Puspa. Maaf ya bukan saya membuli, enggak bagus, enggak apa-apa ya. Tapi
Tapi itu sama sekali tidak benar ya, sama sekali tidak ada hubungannya. Karena sistem hormon kita, sistem hormon tubuh wanita dikendalikan sebenarnya oleh otak. Oleh otak. Nah, diganggulah oleh makanan-makanan yang tidak sehat. Makanan-makanan tidak sehat, tapi bukan berarti makan apa bisa apa? Rujak tadi kan. Rujak bisa jadi apa? Bisa Miss V-nya bau rujak. Gitu katanya dok. Wih, Miss V itu memang harus bengu, dia tahu nggak? Aduh. Coba orang letaknya dia tuh di daerah yang dijepit kayak Super gitu. terjepit, super Iya. penyanyi. Kalau mau nyalakan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan vagina di sana? Kenapa nggak di pelengan aja dia terus angin-anginan sehingga ISIS dia. Jadi gini, nah benar. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sangat-sangat sempurna. Semua ada maksudnya. Jangan dipertanyakan itu lagi. Ya, seperti sebuah cinta, jangan dipertanyakan lagi. Aja. Tuhan sudah menciptakan tubuh kita dengan sangat. Kita yang sering sekali ngai-ngai. Dan masalahnya wanita yang paling sering mengganggu ciptaan Tuhan. Alias benar-benar biar sulam. Coba. Wanita yang suka sekali Iya. memodifikasi ciptaan Tuhan saja. Coba. Alias sudah benar-benar sulam lagi. Coba. Jadi cukup ini tip untuk menjaga. Nah, ini adalah salah satu yang topik kita ya, tip menjaga organ reproduksi. Gini aja mumpung kita nyinggung gini. Perhatiin ya. Satu, jaga daerah vagina jangan lembab. Artinya, habis cebok, habis mandi, habis basah-basahan, keringkan yang baik. Jangan basah-basah buru-buru pakai celana. Nanti kalau mengering sini kan lembab dia. Iya. Tapi jangan juga nggak pakai celana. ISIS dia nanti ya. Jadi jaga daerah vagina jangan lembab dengan cara selalu menjaga daerah vagina tetap kering ya. Habis cebok ya keringkan lah pakai handuk, pakai tisu, pakai apa. Kalau seandainya Anda lagi traveling, lagi bepergian kemana saja, kalau lagi ke toilet, ke kamar kecil, lihat tipe WC-nya. Ya. Kalau tipe WC jongkok ya nggak apa-apa, tinggal jongkok. Tapi kalau tipe duduk, jangan langsung duduk aja ya. Mungkin lebih baik lapisi dengan tisu sebelum kita duduk ya. Kemudian lihat cebok. Cebok yang paling bagus adalah memakai air yang mengalir. Jadi shower. Kalau bisa jangan mengambil sumber air dari bak. Oh, gitu. Emang ada perbedaannya gitu dok? Sumber dari bak kan gampang tercemar bakteri. Oh iya. Kalau shower kan enggak. Langsung biasanya. Makanya sekarang kan ada diinstruksikan kalau mau buat rumah ya, mau buat kamar mandi jangan pakai bak lagi, enggak zamannya lagi. Semua kita main shower, main air mengalir lebih, Iya. cuci tangan apapun lebih baik dengan air mengalir. Jangan pakai air yang gumblengan gitu loh. Iya. Air gumblengan. Ya kalau dibersihin tiap hari. Kalau enggak, kemarin tepuk mesti julid-julid gitu. Iya. Ya. Itu yang orang belalang juga ya. Saya tadi dari pasar tapi dari belalang juga. Ampura niki yang Sebenarnya misalnya nih. ini saja. Nah, anda kerja usah dengan menjaga daerah vagina tetap kering. Kemudian kalau lagi traveling jangan cebok, jangan pakai air tergenang, tapi pakai shower. Kalau nggak ada shower, tisu saja cukup. Tisu saja, jangan terlalu ideal lah. Kadang-kadang ada para ibu-ibu ide, aduh harus cebok, tak perlu lah. Kalau lagi kita lagi bepergian, Biasanya make it kan simple, emang gitu. ada toilet yang nggak menyediakan air, Iya, gitu kan tisu aja disediain tisu aja, biasa. nggak apa-apa pakai tisu. Kita aja bawa tisu kan, siap-siap. Kalau nggak ada gitu ya tisu aja pakai, cukup. Jadi, nah, kemudian gaya cebok nih. Kayak cebok, oke. Ada Gaya-gayanya gininya ya. ya dok ya. Ngomong-ngomong, Rina cebok gimana sih? Siaran langsung nih. Contoh nah, contoh kamera nggak ada kan? Ada kamera siaran langsung. Kalian cebok gimana sih? Awas, wanita mempunyai dua lubang yang sangat berdekatan. Maka kalau dikatakan di mana jarak surga dengan neraka yang paling dekat, ya wanita yang Wanita, betul. yang vagina dan yang anus jaraknya cuma beberapa senti. Ya, gerak cebok yang benar adalah dari arah vagina ke anus. Jadi dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan gini. Iya. Jangan dari anus ke vagina. Karena anus bagaimanapun pasti ada bakteri di sana. Iya. Nah, jangan sampai kita menyeret bakteri dari anus ke arah vagina. Memang susah sih kayak dari depan ke belakang, tapi itu yang benar gitu. Itu yang benar.
Jadi arah cebok dari depan ke belakang, dari arah vagina ke arah anus. Ya, jangan menggeser dari anus ke arah vagina. Itu cebok yang benar. Kemudian untuk kenapa vagina itu bau? Karena pasti ada infeksi biasanya. Biasanya pasti ada bakteri. Jadi gini, kan tadi saya bilang Tuhan menciptakan vagina itu sudah dengan sangat sempurna sekali. Vagina bagi saya sejatinya istilah guyonan ini sebenarnya kayak kebun binatang vagina itu. Berbagai mikroorganisme hidup di vagina. Termasuk bakteri parasit ada, protozoa ada di vagina. Tapi mereka hidup rukun, Rin. Saling hasah-hasih hasuh. Kenapa? Karena ada satpamnya, ada security-nya. Yaitu ada satu bakteri yang baik, bakteri baik ini. Namanya bakteri Lactobacillus namanya. Nah, dialah yang menjaga keasaman vagina. Sehingga vagina itu tetap suasananya asam. Jadi pH vagina itu harus asam. Harus di bawah 4,5 atau 4 bahkan. Itu sebabnya vagina itu asam. Jadi vagina tidak perlu nih. Nah itu udah, apalagi sekarang kan banyak yang jual pewangi untuk misfi. Nggak perlu, Nah udah pras. Hmm. Kalau kita memperlakukan vagina dengan sewenang-wenang, misalnya cebok, nah tendek cebok lagi tadi kan dari, nah tendek cebok yang Depan kedua adalah belakang. jari tangan jangan masuk ke vagina. Ya. Cebok tuh cukup di bibir vagina aja di cebok. Ini ilmu praktis aja sama ngomong deh. Ilmu sehari yang mungkin kalian nggak akan dapat baca deh. Ya. Ya, ilmu praktis aja ini. Cebok tuh nggak usah jari masuk vagina, nggak perlu diobok-obok ke dalam. Ya, apalagi kalau sampai punya pakai sikat nih. Kamu sikat WC mutlak bikin. Jangan sekali-sekali. Kenapa? Karena kita bisa membunuh lactobacillus itu. Nah, kalau lactobacillus satpamnya mati, tidak ada lagi yang menjaga keasaman vagina. Ketika lactobacillus berkurang koloninya mati karena pemakaian antiseptik yang berlebihan, pemakaian antibiotik yang berlebihan, teknik cebok yang sewenang-wenang, artinya dikuras ke dalam. Ada pasien, dok saya keputihan, saya sudah sampai masuk tangan saya ke dalam, dikeluarin plok, masih aja. Aduh bu, ibu biar pakai sekop ngeluarin keputihan itu akan tetap dia tumbuh, nggak akan bisa hilang, nggak dibersihkan dengan cara begitu. Tapi kan sumbernya kita bunuh, apa masalahnya? Akarnya Itu kita gitu ya. obatin, iya. Keputihan itu kan gejala, kita cari sumbernya kenapa. Kalau sakit kepala kan gejala, Iya. kita cari sumbernya kenapa. Apa hipertensi, apa cicilan sudah dekat waktu bayarannya kan bisa, Iya. bisa aja. Jadi cari sumbernya itu yang ditemukan gitu. Nah, kembali ke tadi itu, jadi cebok jangan berlebihan karena kalau lactobacillus ini mati tidak akan ada yang menjaga keasaman vagina. Mulai dia leak-leak tuh muncul bakteri, Karena muncul satpamnya jamur, udah gini muncul, ya. iya. Mulai dia ada keluhan, entah keputihan, gatal. Nah, keputihan tidak selalu berbahaya. Keputihan tidak selalu penyakit. Keputihan itu normal ada pada vagina, karena keputihan saya anggap olinya vagina. Karena kalau tidak ada itu keputihan sebenarnya produksi sekresi, produksi kelenjar-kelenjar vagina. Itu supaya vagina ya tetap asam basahnya tetap terjaga, keasamannya tetap terjaga. Jadi penting untuk olinya vagina. Ya kalau tidak ada oli kalau keset. Iya. Apa Motor enaknya? aja kalau gini kan harus ganti oli gitu ya. Ya, iya, apa enaknya? Ya, gitu. Ya, jadi itu. Nah, tindakan berlebihan kepada vagina sering akan membunuh lactobacillus sehingga tidak ada lagi yang menjaga keseimbangan asam basah. Maka pH vagina akan naik menjadi basah dia. Menjadi basah dia. Mulai dah muncul itu penyakit-penyakit itu. Nah, keputihan disebut penyakit kalau satu jumlahnya banyak sampai ngeflek kadang-kadang di celana. Yang kedua menimbulkan rasa gatal yang hebat, kemudian rasa bau. Ya, rasa bau ini macam-macam. Iya. Bau ini macam-macam. Maka ketika vagina bau ya kenapa? Jadi apa enggak ada keputihan nanti? Apa enggak ada penyakit? Apa enggak infeksi gitu? Iya. Nah kadang-kadang jumlahnya keputihan banyak tapi tidak gatal, tidak bau. Mungkin saja ini masih normal. Karena mungkin terlalu aktif dia kelenjar vaginanya, bisa saja. Jadi untuk kasus seperti ini ya jaga daerah vagina tetap kering ya tadi. Ya gangguin, rajinin cebok. Iya. Pasang pembalut boleh untuk menyerap itu.
Nah, masuk pembalut yang tipis saja lah. Iya. Kan tetap jangan sampai lembab, itu intinya ya. Nah, gitu. Oke. Terus ada juga yang Ini. bertanya seperti ini dok, dari Margareta nih. Benar nggak sih kita itu pada saat selesai haid harus mencukur bulu misfi? Ini baru saya mau sambung tadi sebenarnya. Iya. Masih dalam kaitan menjaga kelembaban vagina ya, menjaga jangan vagina sampai lembab. Teknik berikutnya adalah mencukur. Memang betul, mencukur. Jadi jangan lebat-lebat lah. Iya. Nggak perlu lebat-lebat sampai panjang, apalagi sampai rebonding gitu misalnya. Nggak perlu. Kak Fajar tuh gede deh. Masa sih sampai di rebonding? Ngapain lebat-lebat? Iya, betul. Pada ibu-ibu yang sudah bersuami bikin bingung suami aja. Masih meraput segini. Kan memasuki hutan lebat ini. Iya kan. Dia dokter kandungan cocok ini. Jadi menjaga, mencukur, tapi jangan dikuris, digunting. Digunting karena kalau dikuris takutnya ada luka pada kulit, Iya. infeksi lagi. Digunting sependek mungkin. Digunting sependek mungkin. Nah, kan logikanya itu seperti hutan tropis di Afrika sana kan karena lebat dia, jadi lembab dia. Nah, terlalu lebat bulu pubis itu bisa menyebabkan kelembaban vagina meningkat, dan itu pasti membuat lactobacillus tidak nyaman lagi, bakteri itu bisa mati karena kelembaban dia, karena dia dipaksa pH-nya naik. Iya. Kalau pH terlalu tinggi dia juga mati gitu, walaupun dia bertugas menjaga, tapi kalau musuh terlalu kuat kan juga dia kalah jadinya gitu. Jadi penting sekali menjaga rambut pubis, seperti istilah kumis, klimis. Klimis. Tapi jangan dikuris ya, nanti luka, digunting sependek mungkin. Itu bagus ya, gunting sependek mungkin. Benar itu betul. Karena kan katanya ada kutu gitu, benar nggak sih dok? Kutu Ya rambut kalau ini? terlalu lebat dan jorok, jarang sibuk ya, kutuan jadinya. Ah, Tidak, bukan di rambut aja kutuan, lebih di bulu pubis juga kutuan. Aduh jangan sampai lah ya, dia diolas. Iya. Jangan sampai lah. Aduh. Nah jadi itu semua tips-tips untuk menjaga jaga vagina jangan sampai lembab ya. Jadi yang berikutnya jangan memakai celana dalam. Iya. Paling bagus yang berbahan katun. Katun. Katun jangan karungnya, katun. Katun. Oh, karung. Kemudian mengganti celana dalam secara teratur, paling tidak sehari 2 kali. Ganti celana. Jangan side A, side B ya. Kamu side A, side B. Semangat nih, besok Ben balik. Beda kaset side A, side B. Jadi mengganti celana dalam dengan teratur, pilih celana berbahan katun jadi dia menyerap keringat dan lain sebagainya. Dan menghindari pakaian ketat. Ini lagi. Anak muda sekarang saya lihat, aduh pakaiannya. Tadi saya lihat di depan saya ada pakai naik sepeda motor, celananya sampai saya gimana dia makainya ya, betapa susahnya dia make itu. Gerak juga kan nggak nyaman pasti. Hidup ini dibuat nyaman-nyaman dia, jangan dibuat susah. Jangan sengaja kita buat susah gitu. Nah, kalau kalian suka memakai cairan pembersih vagina boleh, tapi pilih yang pH-nya asam, yang pH-nya di bawah 4,5. Nanti lihatlah, kalau kalian ke mall kemana kayak, kalau ada cairan pembersih vagina yang tidak mencantumkan pH, jangan dibeli. Jangan dibeli. Lihat pH, itu kuncinya ya. Pilih kalau memang suka ya, karena kan ada beberapa yang suka pakai cairan pembersih boleh. Ada juga yang pakai Daun daun sirih. sirih. Boleh, asal higienis gininya pembuatannya. Nanti dia repot-repot jangan beli kan di mall kan ada Iya. banyak juga. Tapi pilih yang pH-nya sesuai dengan pH vagina gitu aja. Jangan milih yang basah dan jangan pakai antiseptik berlebihan. Ingat itu, tidak bagus. Nah, satu lagi mumpung saya ingat ini. Tadi ada yang pertanyaan gatal ya. Kalau gatal jangan disemprot pakai air panas. Iya. Enggak banyak boleh. gitu. Cebok tuh pakai air dingin. Mm-mm. Ya enggak perlu sampai air es. Jangan air panas kalau lagi gatal disemprot air panas apalagi wih ya enak lagi. Tapi melepuh vaginanya nanti. Berbahaya sekali, enggak boleh. Iya. Enggak boleh. Berarti tidak boleh menggunakan air hangat. Jangan, gitu. jangan air biasa aja. Air Nah biasa kalau aja. misalnya shower biasa aja. lagi haid terus lagi gatal tuh gimana berarti dok? Itu penyebabnya apa? Mungkin sebenarnya? ya bisa jadi mungkin bukan penyakit, mungkin karena ada kulit alergi dengan darah haid kan bisa aja. Oh gitu. Jadi gatal ya, apalagi sampai merah-merah gitu misalnya di bibir iya, vagina. iya. Ya solusinya lebih sering ganti pembalut aja. Mm-mm. Ya, ada darah dikit ya udah cebokin, bersihkan, keringkan, ganti pembalut baru.
terpaksa kita repotan gitu aja. Iya. Kemudian boleh minum obat-obat anti alergi atau ke dokter kulit boleh, kan dokter kulit kelamin juga bisa kan. Iya. Jadi biar dikasih obat anti alergi atau salep apa kayak yang bisa. Nanti kan dokter kulit yang punya. Iya. Ya, kan. Kalau dokter kandungan enggak ke kelamin juga. Dokter kandungan memakai kelamin. Oh gitu. Dokter kulit melihat saja dia. Oh gitu. Syukurnya bukan saya hostnya dari tadi. Saya bisa enggak lanjut. Silakan. Apa lagi, ada banyak lagi? Oke, ini Dok, kan biasanya kalau ada nggak sih perubahan gini Dok, Misfi itu dari pas sebelum melahirkan sama sesudah melahirkan tuh apa benar ada perubahan yang misalnya kendor dan lain sebagainya? Pertanyaan yang paling banyak memang sering sekali ditanyakan. Jangan karena ini ibu-ibu takut melahirkan normal ya. Karena kalau kita bicara seks, alat kelamin itu ya alat seks. Tapi sumber seks adalah di otak. Di otak turun ke mata. Jadi ini para bapak-bapak juga nih, saya bilang saya beberapa kali kritik kaum saya nih. Longgar lah macam-macam, malah lu pakai tangan aja bisa kok. Ya karena ya mungkin saja karena ya logika sederhana aja. Biasanya sepeda motor gitu ada teluduk gitu, jadi truk fuso lewat itu bayi 3 kilo lewat, gimana mendak benyah jalannya. Ya logikanya wajar saja akan terjadi, pasti ada trauma pada otot, terutama otot-otot dasar panggul, termasuk otot-otot vagina. Apalagi kalau persalinan sering diikuti dengan pengguntingan daerah bawah vagina kan, itu untuk memperlebar jalan lahir supaya adik bayi lancar. Jadi ibulah yang berkorban, karena kalau tidak digunting, tidak kita luaskan jalan lahir, persalinan bisa lama. Nah kalau persalinan lama dia bisa menekan kepala bayi terlalu lama, kualitas bayi tidak bagus itu. Jadi semua sih ada positif negatifnya ya. Jadi apapun tindakan di kedokteran itu tindakan standar sejatinya yang sudah melalui uji coba penelitian yang sudah mungkin jutaan kasus sudah diteliti, sehingga itulah keputusannya bahwa harus digunting untuk memperlebar jalan lahir, untuk mempermudah kepala bayi lewat supaya tidak lama tertekan. Karena kalau kepala bayi lama tertekan, anjur ngedan, hilang lagi ngedan. Makanya harus benar-benar seorang ibu tuh harus tahan banting kalau ingin persalinan normal. Sih tadi main gitu, jangan lebay gitu aja, harus tanggung benar-benar, harus kuat ngedam, kuat nahan sakit. Karena persalinan normal 100% tenaga si ibu. Dokter sama suaminya cuma bisa ayo gitu. Ayo gimana mau ikut, kalau kita ikut ngedam kentut luar nanti. Jadi tetap ibu itu yang harus fight sendiri, benar-benar 100% persalinan itu tenaga si ibu gitu. Nah ini yang banyak sekali kadang trennya sekarang, wah ini ibu muda nih, banyak takut minta sesar tiba-tiba ya. Tapi itu memang hak, karena di kode etik kita, di etika profesi, standar etik profesi dokter kandungan se-Indonesia, memang seorang ibu hamil berhak memilih cara persalinan yang diinginkan. Itu memang hak seorang ibu. Tapi benturannya di asuransi tidak mau nanggung kalau sesar on request istilahnya. Kalau sesar berdasarkan permintaan, asuransi hanya menanggung sesar yang berdasarkan indikasi medis. Jadi memang ada alasan-alasan medis gitu. Ya, jadi apa tadi, kembali ke pertanyaan? Itu longgar Iya, apa longgar. perbedaannya? Tapi enggak apa-apa Bu ya. Itu aduh Bapak itu buat-buat aja Bu. Rasanya tetap sama Bu. Rasanya tetap sama. Enggak ada perubahan karena seks itu ada di otak, di kepala sebenarnya. Jadi alat kelamin itu ya alat bantu seks saja sebenarnya. Ya, ini banyak nih Pak Fajar kan sudah membuktikan. Kalau di rumah dia enggak bisa. Oke, terus kalau gini nih misalnya Dok, apa tadi ya, dari Tabita, bener nggak sih dengan adanya baby blues itu Dok? Baby memang blues ya. Mana lekat kan blues lagi. Jawabannya Baby juga blues. blues pasti. Itu aduh lo jangan mikirin gitu-gitu, itu masalah psikologis seorang ibu ya, misalnya ada tekanan apa, kayak bisa jadi
misalnya persalinan tidak didampingi suami gitu misalnya. Kan takut sebenarnya, Maya jangan. Tantrum akhirnya. Ya, jadi baby blues itu suatu fenomena psikologis di mana ada terjadi stres seorang ibu sampai tidak peduli sama anaknya, tidak mau menyusui itu. Itu baby blues syndrome. Tapi ini amat sangat jarang terjadi. Biasanya itu penyebabnya apa, Dok? Psikis saja. Oh, gitu. Itulah ada rasa, sebetulnya ada rasa stres di balik itu, ada masalah di balik itu yang belum terpecahkan pra persalinan. Oke. Maka saya sering sekali kalau ada seorang ibu hamil kontrol, nggak ada suaminya mana bu? Gitu. Oh, iya. Kenapa nggak hadir? Emang kenapa sih dok kalau ngajak suami? Enggak sih, kalau ibu nggak ngajak suami, saya pengen jadi suami ibu. Celetukan kayak jok-jok kayak gini nih bikin apa ibu-ibu lagi jadi apa Iya, gitu. jadinya nggak khawatir lagi ya. Saya akan nyaman sekali kalau seorang ibu selalu didampingi suaminya. Dalam masa pemeriksaan kayak bayi tabung, saya sangat nyaman kalau suami tetap ikut. Jadi paling enggak dukungan moral kan ini masalah sama-sama kan gitu. Kecuali emang ada, aduh pas lagi kerja ya mau apa lagi kita. Jadi banyak, pokoknya pasti ada latar belakang psikologis itu. Stres yang Berlebih. yang berlebihan dan di bawah sadarnya dia, sehingga berdampak ke pasar persalinan itu yang disebut baby blues syndrome. Makanya jadi orang kadang-kadang perlu cuek loh. Belajar bersikap Iya. bodo amat gitu ya, Dok ya. Iya, kadang-kadang perlu kita gitu. Perlu kita nggak usah ribet-ribet amalah hidup ini ya. Nggak usah diribetin sekali. Sekarang itu kan banyak tuh yang lagi hamil terus dia pakai alat gitu loh, Dok. Yang katanya ada lagu untuk bayi, itu emang bener ya, Dok? Mendengarkan musik Bener. disarankan sih untuk dari psikolog-psikolog aja nih. Saya juga sering bilang, nggak boleh dengerin musik. Atau kalau kita Bali boleh, nggak usah musik gini kan, nggak boleh gong boleh, tapi gong lelambatan, jangan gong kebiar nah, gitu. Jangan cocok Gong memek. kebiar, cocok lalu bang, cocok. Lambatan atau rinde yang gitu lagu lembut boleh. Dan biasanya saya sarankan mulai 5 bulan, karena dalam 5 bulan itu semua organ sudah terbentuk. Itu pengaruhnya apa biasanya? Ya secara psikologis membuat kehidupan psikologis bayi itu lebih bagus, sehingga perkembangan EQ-nya dia nanti, emosional quotientnya dia mungkin lebih bagus. Ini para psikolog yang meneliti. Tapi karena tidak ada dampak apa-apa ya kerjain aja lah, bagus kok gitu. Toh dengerin lagu apa sih susahnya ya. Nah sekali lagi kalau di Bali boleh dengerin rinde, boleh yang gonggong yang sayup-sayup sampai entah enggak itu boleh. Atau lah kalau musik ya musik mungkin jazz atau musik klasik, jangan musik dangdut ya, apalagi musik rock, Kaget apalagi apalagi waduh jangan. Ibunya pakai rok boleh. Kalau ibunya pakai rok kan boleh. Ibunya pakai rock boleh, saya ngorok lalu mah. Apalagi Oke. banyak sekali ya, saya belum coba ngomong, saya jawab aja Tapi nih. tadi Rina udah giniin sih, Dok, pertanyaannya tuh udah Rina satu-satuin gitu karena kan jawabannya Ada yang dokter sama, juga ada yang yang sama. gitu. Mungkin kita jeda lagu dulu gimana? Oke, lanjut dengan lagu Lagu sweet. sekarang ya. Lagu sweet katanya. Biar dokternya dapat minum dulu. Dua sejoli. Tiap hari berdiri, bangun pagi lagi pergi, pulang sore hari sibuk mengejar. Saya ini ya. Saya buat kedek kelas lah ini.
Oke. Live streaming di www.radiobarong.com. Sampai sini kan? Interaktif via WhatsApp di 081 558 102 102. Hanya di Radio Barong 102 FM. Ada telepon masuk ya, Mbak, ya? Biasanya sih ada tergantung. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM, balik lagi sama Rina di sini dan juga ada Dr. Made Suyasejayi ya. Kita balik lagi ya, Dok ya. Oke, gimana, masih semangat nih, Dok? Tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, jadi hari ini Rina lanjutin aja ya, karena kan masih ada pertanyaan nih, Dok. Lagi dikit sih Ya. tapi, Dok. Ini datang dari Kak Silvira yang menanyakan apakah ada perbedaan perawatan yang khusus untuk laki-laki dan perempuan. Perawatan apa nih? Perawatan gini, Perawatan wajah, bukan. perawatan kelamin. Laki-laki kan nggak mengandung gitu. Laki-laki nggak mungkin- mengandung gitu. Ya, enggak tahu. Halo, siapa Silva? Silvira. Silvira. Halo Silvira, apa kabarmu di sana? Perawatan. Gini, tubuh wanita kan, saya nggak tahu apa maksudnya perawatan apa kira-kira ini. Tapi secara umum memang Tuhan menciptakan tubuh pria wanita itu beda, ya beda. Bedanya apa? Di genetiknya, gennya. Jadi secara genetik manusia laki-laki itu gen seks apa? Fenotipnya dia XY gitu, XY. Kalau wanita kan XX, gen seks kromosomnya dia XX gitu. Nah, perbedaan ini mungkin menimbulkan perbedaan semuanya jadinya, dari postur tubuh, dari ya hati termasuk, ya dari bentuk kelamin jelas beda, karena kan dari sejak awal, sejak embrio, sejak dia berkembang di dalam kandungan itu memang sudah diputuskan sosok embrio ini menjadi embrio laki apa embrio wanita, itu sudah diputuskan dari awal sebenarnya. Karena gini, begitu satu sel mani membuahi satu sel telur, kelamin sudah terbentuk sebenarnya, sudah terbentuk, kita nggak bisa mengubah lagi, sudah terbentuk. Cuman kelihatannya nanti kan setelah hamil sekian bulan baru kelihatan secara fisik. Kalau secara genetik kelamin sudah terbentuk, begitu pembuahan terjadi kelamin sudah terbentuk, tidak bisa kita ubah lagi. Nah, sekali lagi dari pola hormon ini yang membuat mungkin segala tingkah laku jadi berbeda, postur tubuh berbeda, mungkin fisik juga berbeda, psikis juga berbeda, termasuk perkembangan fisik kan. Misalnya kalau wanita punya payudara, laki-laki punya payudara tapi tidak ngembang gitu. Misalnya bentuk kelamin kan beda antara kelamin wanita dengan kelamin laki-laki. Walaupun ada beberapa kelainan kadang-kadang kita temukan, misalnya ini laki apa wanita, laki apa kelamin laki apa kelamin wanita, ada beberapa kelainan seperti itu. Tidak jelas, ada beberapa kelainan seperti itu. Tapi setelah dewasa, maka banyak sekali pengaruh, terutama pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh psikis juga. Maka terbentuklah karakter laki-laki dan karakter wanita kan gitu. Nah, kalau ada penyimpangan maka terbentuklah karakter tengah-tengah jadinya. Gaswat itu. Ya. Tapi secara fisik kalau memang dari kromosom, ya kalau laki-laki ya pasti XY kromosomnya, kalau wanita pasti XX kromosomnya. Nah, saya tidak tahu kalau perawatan kami sih sama aja, pada laki-laki juga gitu ya. Kalau ada apa fans Radio Barong yang cowok nih kalau dengerinnya sama perawatannya, jadi menjaga bulu pubis jangan terlalu lebat, tidak ada gunanya ya. Kemudian kalau pada laki-laki ya rajin membersihkan ya penis, rajin membersihkan. Karena kalau bau apa tidak tergantung, kalau cuma lebih heboh di vagina memang, karena kelenjar vagina jauh lebih aktif dia daripada kelenjar penis. Kelenjar penis kan hampir tidak nampak lah, tapi kalau dibiarkan tidak pernah dibersihin itu akan ada muncul yang kita sebut smegma, nama smegma apa ya, lendir-lendir di ujungnya itu, di gland penis itu bahaya sekali kalau tidak dibersihkan. Lama-lama dia akan bisa menjadi kanker penis. Jadi tugas para cowok adalah selalu membersihkan alat, ya wanita sama membersihkan alat kelamin dan menjaga jangan sampai lembab, itu aja sih, jangan sampai lembab.
Oke, itu dia ya Ya jawabannya. mudah-mudahan itu ya yang dimaksud, saya nggak tahu apa maksudnya. Iya. Saya juga bingung nih pertanyaannya. Apalagi saya. Oke, udah semua pertanyaan nih dijawab sama dokter Semua ya. ya. Karena tadi Saya ngomong sama. ya sekarang giliran ya, sekarang dokter ini yang ngomong. Saya yang bertanya sekarang. Wah, jangan. Ya kegantian dong, masa saya jadi tanya. Oke, gimana dok? Iya. Katanya tadi Apa tips-tips saya lagi tadi, beberapa tips sudah saya kiat menjaga kesehatan organ reproduksi wanita ya. Iya. Jadi cara menjaga darah vagina sudah ya, dari mulai apa, menjaga darah vagina jangan lembab, habis cebok, habis mandi keringkan yang baik dulu, jangan buru-buru basah-basah pakai celana, kemudian mencukur rambut pubis sebanyak mungkin, itu bagus untuk mengurangi kelembaban. Kemudian teknik cebok sudah juga kita berikan dari arah depan ke belakangnya, dari arah vagina ke arah anus, jangan dibalik dari anus ke vagina, itu menyeret bakteri yang dari anus kemungkinan masuk ke vagina ya. Kemudian kalau suka cairan pembersih, pilih pH-nya yang rendah, dan cebok tangan jangan masuk vagina, apalagi habis masuk vagina atau masuk mulut, jangan. Lebih parah itu. Jadi cebok cukup di bibir vagina saja cebokin, tidak perlu sampai ke dalam. Karena kalau berlebihan kita bisa kita bisa membunuh lactobacillus. Sekali lagi, kalau security kita udah mati, maka tidak akan ada yang menjaga asam basah vagina. pH akan naik menjadi basah dan mulai dah muncul keluhan-keluhan, entah keputihan, gatal, bau dan lain sebagainya. Kalau ada yang bau, kemungkinan memang ada infeksi dalam vagina. Ya bagi saya sih nggak usah ada berlebihan, coba sajalah pakai trik-trik saya tadi yang menjaga darah vagina tetap kering. tidak pakai yang ketat. Ya tidak pakai pakaian ketat. Mungkin dengan begitu biarkan lactobacillus yang bekerja gitu. Kalau traveling ingat bawa tisu, jangan memakai air tergenang, pakai shower. Kalau gatel jangan nyemprot pakai air panas, apalagi panas meluap lagi. Memang enak sih kalau gatel disemprot dia. Tapi melepuh dia nanti, iya, nggak bagus itu. Kasihan nanti satpamnya Kulit vagina yang bahaya. ya. Kulit vagina kalau luka bakar tuh beda. Kalau kulit tangan luka bakar masih cepat sembuh. Tapi kulit vagina agak beda, dia agak lembut dia. Iya. Jadi intinya jangan perlakukan vagina secara sewenang-wenang lah gitu. Ya. Nah, kemudian ada satu yang saya ingin singgung adalah masalah ini pergaulan adik-adik remaja kita ini. Karena kami beberapa kali menerima kasus pasca aborsi di luar oleh tenaga yang tidak berkompeten. Jadi dampaknya adalah ke individu itu masing-masing jadinya ya. Jadi saya ingin pesan pada fans setia ya Radio Barong, terutama adik-adik remaja, hati-hati melangkahkan kakimu, karena hidup ini istilah saya enggak kayak muter CD ya. Salah muter kita bisa ulang lagi, enggak bisa. Sekali kita salah melangkah, maka yang kena dampak adalah kita. Kalau terjadi masalah pada hubungan cowok cewek pacaran, yang rugi pasti di pihak cewek, pasti. Hamil ditinggal, dia yang merana sendiri, dia yang mengalami resiko. Kalau dia aborsi, resiko infeksi, resiko perdarahan, sampai resiko kematian. Hati-hati bahwa tindakan, kan pernah dengar kalau persalinan itu istilah orang tua leluhur kita menggantung bo AKT gitu. Iya, pernah dengar. Nak kadang panak itu cara menggantung bo AKT gitu. Aborsi 10 kali lipat resikonya daripada persalinan biasa. Jadi persalinan biasa aja menggantung bo AKT, Iya. aborsi Apalagi. menggantung bo 10 KT. Jadi hati-hati sekali deh ya, karena hidupmu adalah hidupmu, bahagiamu akan bahagiamu nanti. Jadi hindari tindakan seks di luar nikah, karena yang rugi karena remaja putri yang rugi. Selalu di pihak cewek yang rugi. Iya. Kalau ada tragedi di hubungan sebuah percintaan, yang rugi selalu di pihak cewek. Walaupun misalnya pacarmu mau bertanggung jawab atau bahkan mengantarkan kamu melakukan aborsi, yang beresiko tetap kamu. Pacarmu tidak ada risiko apa-apa. Gini berarti dok, Iya. dampak dari aborsi itu. Sangat tinggi sekali.
Penyebab kemandulan saya di unit bayi tabung, di unit infertilitas ya, konsultan saya kan fertilitas, jadi saya banyak menangani pasien-pasien mandul sampai ke tahap bayi tabung. Penyebab utama kemandulan di pihak wanita adalah buntunya kedua saluran kemih. Penyebabnya apa? Pasti infeksi, apa lagi? Kapan infeksinya? Nggak tahu, bisa bertahun-tahun, puluhan tahun, karena ada istilahnya silent infection, infeksi diam-diam, mungkin pergaulan seks bebas ya. Bayangin itu, kalau saya sih ngeri-ngeri aja banyak gitu, gimana saya mau ngomongnya sama adik-adik ini. Karena gini, saya punya konsep, kan tadi saya udah bilang, ras manusia yang lahir berikutnya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Dari dulu saya pernah jadi ketua POGI Bali 2 periode. Sekarang saya ditarik di pusat, saya jadi Dewan Pembina Pusat sekarang, sudah 3 periode malah sekarang. Jadi ketua POGI itu perkumpulan orang gila, perkumpulan obstetri ginekologi Indonesia, orang gila. Enggak, saya lihat Kak Fajar jadi ingat orang gila, jadi berubah jadinya. Saya mau mirip orang gila. Perkumpulan obstetri gini, perkumpulan dokter beranak lah sebenarnya. Jadi saya 2 periode. Pada saat periode kepemimpinan saya selalu mengingat, saya masuk ke seluruh, ya terpaksa lingkup kerja saya di Kodia dan Pasar. Saya sudah masuk ke seluruh SLTP, SLTA se-Kodia dan Pasar. Masih ceramah, apa lagi yang harus saya kasih? Ya selain bekal-bekal ceramah, ya menyadarkan adik-adik bahwa ini loh risiko-risiko seks bebas, kehamilan di luar nikah. Yang rugi akan remaja putri yang rugi. Banyak sekali kasusnya, banyak sekali. Saya tidak perlu data, tidak perlu nanya data deh, karena tidak boleh diungkap katanya. Kan kita biasa gitu, yang berat-berat tekepin. Saya tidak suka gitu sebenarnya, kita jujur saja lah. Siapa lagi kita bohongin, dan kayaknya kalau menurut saya data ini perlu saya ungkap untuk menyatakan ada bukan untuk nakut-nakutin. Kan saya saksinya, saya yang didatengin. Coba bayangin, Anda mau ngomong apa sebagai dokter kalau ada tiba-tiba ada anak kelas 2 SMP diantar ibunya, dok tolong periksa anak saya ada tumor, baru tak USG, bayi 5 bulan di dalam. Astaga. Itu tumdi ya, tumor bayi. Terus apa ngomong apa? Terus ngomong anak ibu hamil, langsung ibunya membuyang nangis. Ibu terlambat nangis bu. Ya tidak salah anak anak mungkin ya orang tua kayak gimana gitu ya, kita juga makanya saya pesan kepada ibu-ibu juga, sebenarnya saya tahu banyak ibu-ibu karier ya, saya setuju, bagus, saya dukung, tapi seberapapun sibuk para ibu di luar, ingat tetap harta kita yang paling berharga di rumah itu anak-anak kita. Pendidikan anak-anak kita harus benar-benar lurus ya. Jangan sampai anak-anak kita terjerat ke pergaulan yang tidak baik, karena kemana kita akan menggantungkan hidup kita kepada anak-anak kita kan. Coba bayangin remaja putri yang kayak tadi saya mau diapain, saya mau apa? Mau diaborsi 5 bulan, dipaksa aborsi, nyawa risikonya, pendarahan hebat bisa terjadi karena hari-hari udah terbentuk. Mau diterusin, dia masih SMP. Coba dilema itu gimana terus? Ini semua jalan yang semua keletnya terusin gitu jadinya, mau gimana, daripada menantang nyawa. Berarti usia yang sudah boleh lah untuk hamil itu katanya 20 ke atas. Ada istilah kurun reproduksi sehat ya. Nah terima kasih Mbak Nina sudah nanya, saya ingat jadinya. Di penelitian sudah membuktikan hamil dan melahirkanlah antara rentang umur 20 dan 35 tahun. Ini disebut kurun reproduksi sehat, 20 sampai 35. Jangan hamil di bawah 20, jangan hamil di atas 35. Semumpung Anda masih bisa atur, maka aturlah persalinan dan kehamilan berlaku di rentang umur ini. Ini dianggap kurun reproduksi sehat. Artinya kondisi ibu dan bayi sedang bagus-bagusnya. Tentu produk yang dihasilkan pun kita harapkan akan bagus. Nah, ini tolong diikuti nanti. Jadi usahakan. Nah masalahnya tantangan kita sekarang apa? Banyak wanita-wanita yang menunda usia nikah karena wanita karir. Karirnya sedang mencuat bagus gitu, sampai lupa nikah. Karena asik kerja lupa nikah. Ini harus ya semua kita ingin lakukan yang terbaik, tapi tetap ada hal-hal yang memang harus kita prioritaskan ya. Misalnya kalau sudah mepet ke 30 belum nikah ya nikahlah cepat.
karena batasnya kita sampai 35. Belum lagi kalau punya ingin anak banyak ya gimana, orang batasan nikah aja 30 belum tentu begitu nikah kan belum tentu bisa hamil juga langsung. Nah ini ya kadang-kadang hambatan di dunia reproduksi kayak gini. Karena kalau kita concern mencetak ras manusia yang berkualitas, maka jurus pertama kita, langkah pertama kita harus mengikuti kurun reproduksi sehat ini. Nah kemudian merawat kehamilan, tadi kita di Puri Bunda kan saya udah bilang bahwa kita bukan 1000 hari pertama lagi, tapi lahir kita sudah mulai peting-peting bayi itu sejak dalam kandungan gitu. Dengan cara ya kontrol teratur, minum vitamin teratur, jaga pola makan yang bergizi, ya, konsultasilah dengan dokter kandungan ibu-ibu gitu loh. Jadi menjaga dari kehamilan itu kita jaga mulai, karena Puri Bunda itu tekadnya itu mencetak ras manusia dari awal, bukan dari 0 bulan lagi, tapi dari sejak dalam kandungan. Jadi minus 0 dari umur minus kita sudah mulai jaga kualitas bayi itu gitu. Maka kita sangat menjaga sekali umur reproduksi sehat ini. Tapi ya itu sering kita terjebak oleh situasi, ya sudah datang-datang udah 37. Terus gimana jadinya dok? Yang gue menyanyi. Kan harus lanjut itu. Ya lanjut, sama-sama keengenan. Ya imbangilah dengan kita ambil kita harus berusaha lebih keras lagi, yang minum vitamin teratur, udah kayak gitu, benar-benar menjaga pola makan. Karena ambil di atas 35 itu risiko-risiko pasti ada. Risiko yang paling kita takutkan pada umur usia lanjut hamil adalah cacat bayi. Maka salah sekali kalau ada selentingan saya dengar di masa nasi kan ambil dua, jangan sesar kan. Bukan masalah sesarnya, Besti. Dengar itu ya, Besti. Tapi Dengar, Besti. paparan bayi oleh seorang ibu yang sudah lanjut usia, paparan genetiknya tidak bagus, itu kan berdampak pada kualitas bayi. Jadi bukan masalah sesar pun tetap berisiko pada ibu-ibu di atas 35. Risiko perdarahannya lebih tinggi. Banyak risikonya. Makanya ikutin aja deh teorinya. Saya selalu membuat dalam ceramah-ceramah saya, dalam interaktif saya, selalu saya menekankan umur reproduksi sehat ini. Semumpung kita masih bisa atur, kecuali nikah 10 tahun nggak bisa, memang infertil, nggak bisa hamil, terus 38 misalnya baru berhasil hamil, nah kudiang ngomong begitu ya nasibnya jalanin, tapi tetap ada upaya-upaya terbaik kita lagi gitu. Tapi semasa bisa kita ngatur kan aturlah di kurun sehat itu. Gitu loh, Besti. Itu Besti ya. Apalagi ya? Dokter kan tadi udah sempat cerita banyak gitu ya. Pasti udah menemukan banyak pasien yang berbeda-beda gitu ya. Berbeda apanya bentuknya? Maksudnya bukan Berbeda apa mak? Oh, ketawa nih mak. Makanya katanya tuh Maksudnya jangan apa? motong-motong. belum selesai dia langsung ditanya. Iya kan maksudnya beda Belum selesai pertanyaan ini. Berbeda-beda gininya, kasusnya gitu Oh, kan. kasusnya. Segera bentuk. Biasanya dokter paling stres itu pada saat ada pasien yang kayak gimana gitu sih, dok? Sejujurnya dalam keseharian kita tidak pernah lepas dari stres. Iya. Yang stres tuh ikutan, barengin itu ikuti. Ya kayaknya bangga. Karena kita menanggung jawabkan 2 nyawa loh. Iya. Nyawa ibu, nyawa bayi. Dan situasi yang terjadi apa? Sejuta kali kita sukses menolong sebuah persalinan, katakanlah gitu. Saya ada nepuk tanganin, saya ada kalungan bunga. Tapi sekali ada masalah yang belum tentu karena kesalahan dokter, Iya. langsung malpraktek, langsung Dokter jelek. sendawa habis stres setengah waktu. Iya, kayak gitu. Ya kayak Karena gitu. mengontrol. Jadi gini, saya sangat paham sekali karena sering saya omongkan sama mahasiswa saya residen sini. Karena ya konsekuensi jadi amun sing dor gitu, dia dari dokter gitu kan ya. Dia dari dokter kamu. Simpel aja gitu ya. Iya, kan? kalau memang nggak bisa udah seperti itu. Jadi kalau kamu mau menjadi dokter ya konsekuensinya ambil seperti ini. Jadi jangan gitu angin gitu loh. Disusahin masih itu kan. Nah, tip-tip saya ya. Ini sebenarnya untuk sejawat saya sebenarnya sering saya ngomong di organisasi saya ngomong. Jadi satu, saya selalu memegang teguh kepentingan pasien di atas segala-galanya. Itu prinsip utama saya jadi dokter.
Jadi bukan kepentingan saya sebagai dokter, bukan kepentingan rumah sakit, tapi apa yang terbaik untuk pasien saya, itu yang saya kerjakan gitu. Nah, yang kedua, selalu saya berkomunikasi apapun yang terjadi. Selalu saya, tidak ada yang tidak jelas kalau dengan saya. Semua clear, semua jelas. Termasuk risiko-risiko terburuk pun selalu saya omongkan. Sampai. Ya tentu tidak itu yang kita inginkan, tapi Iya. namanya dunia kedokteran tidak ada yang aman. Kalau berurusan dengan dokter tidak aman ya sih. Gitu ya, Dok, ya. Sadar dokter ya masih aman. Seperti itu aja dokter masih aman. Untung dokternya kayak gini sekarang loh. Jadi Ya. ya aman lah. Ya kamu aman. Aman ya. Aman di depan saya. Jangan dekat-dekat Fajar aja. Nah, jadi pergaulan dokter, hubungan dokter dengan pasien ini kalau istilah medisnya, istilah etika disebut transaksi terapeutik gitu istilahnya. Transaksi terapeutik ini dasarnya satu-satunya cuman kepercayaan aja. Emang kan Stigma orang, dokternya ya. nelpon, Bu, main dong mau periksa, nah pernah dokternya ngomong itu kan enggak. Enggak. Kan biasanya pasien datang sendiri. Iya. Nah kenapa dia datang? Pasti dia memilih kan. Milih itu pasti hatinya dipakai memilih atau dengar info dari sana dari sini. Nah bagi saya itu kepercayaan yang sangat luar biasa sekali. Iya. Dan saya akan jawab kepercayaan itu dengan memperlakukan pasien saya dengan sehormat-hormatnya, sebaik-baiknya. Ya, saya tidak pernah menjanjikan hasil. Ini omongan yang setiap hari saya keluarkan di bayi tabung. Pak, Ibu, kita berusaha. Saya tidak pernah berani menjanjikan hasil, karena dalam hidupnya akan tetap ada sebuah garis yang tidak akan pernah bisa kita lawan. Garis nasib namanya, di Bali bilang garis karma. Tapi jangan pasrah bongkoan menerima nasib. Usaha dong. Iya. Nah, yuk usaha itu kita gas sekarang. Oke gas. Ya. Nah, dari sana saya metik, oh ternyata inti hidup ini adalah usaha. Karena hasil bukan urusan kita. Bukan kita ngeles, enggak. Iya. Bukan saya ngeles. Kita berusaha dulu. Tapi itu kan berupaya. fakta. Maka saya selalu bilang, saya tidak berani menjanjikan hasil, Bu. Tapi boleh dong saya berkata, saya akan memberikan kemampuan terbaik saya. Itu berani saya ngomong karena milik saya. Tapi jangan minta yang bukan milik saya. Pertanyaan paling konyol yang selalu datang, kedadinya nandok. Si dawa. Kedadinya nandok. Si Rumi. Tapi yuk kita berusaha. Artinya berikan kemampuan terbaik kita. Saya sebagai dokter, Anda sebagai pasien. Gitu. Jadi yuk kita usaha saja. Sambil tetap ya kita orang beragama ya sujudlah sama Tuhan. Sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Berada di Hindu, nak Bali, Nas malu di itu bicara sunnah di masalah kemulan apa gimana ya lakukan semua lah ya wajib kita itu. Jadi istilah di Bali sekali kita memargi gitu. Iya. Di sekali jangan pernah lupa gini gitu. Sangat tangan di alaki pada gini lagi kayak aku berarti ya semua usaha kita maksimalkan. Walaupun Maksimal gitu ya, Dok ya. ya paduk ini cinta kok ini kayak ya ini sih nggak ada. Nah, gitulah hidup itu ya. Jadi kalau Anda mempunyai masalah kesehatan, datanglah ke dokter yang tepat gitu aja. Karena dunia kedokteran sudah sangat maju sekali. Sekarang ada istilah, coba lihat gelar-gelar dokter, mungkin nanti Anda lihat ada di belakang. Kayak saya SPOG di belakangnya ada K. Nah itu udah pernah salah sebenarnya, Dok. Penasaran? Iya. Itu K kerauhan. Oh. Udah. Kerauhan ya, kebatinan. Konsultan. Jadi Konsultan. itu subspesialisasi. Jadi bukan SPOG biasa ya. Apa Sekarang makanya? gelarnya lebih diubah lagi, bukan K lagi sekarang istilahnya, itu keputusan dari Kemenkes. SPOG subspesialisasi fertilitas endokrinologi dan reproduksi. Lantang gitu Iya, gelarnya. panjang sekali. sekali ya. Dok, Lantang ya. aja sih. Wah, bisa jadi gelar gelur dok. Oh, padahal ini jadi bedi. Iya lu Gelarnya panjang sekali. Itu membuat bingung masyarakat. Intinya cerdas-cerdas kita jadi pasien, lihat tengok kanan tengok kiri, tanya kanan tanya kiri, search di Google, tanya mbak Google yang regular kelainan kini sebaiknya kemana, kan banyak itu supaya tepat arah kita berobat gitu. Ya sekali lagi tentu apa berobat dengan konsultan pasti semua ya belum tentu juga, tapi paling tidak sulurnya sudah benar. Iya. Itu aja sih maksudnya, yang penting sulurnya udah tepat gitu aja. Nah
jaga kesehatan reproduksi. Cuma pesan saya untuk para remaja ya, ini saya di mana-mana saya selalu ngomong tentang remaja karena gini loh, Rentan sekali ya remaja. rahim adalah rumah embrio yang pertama. Bintik kehidupan, awal kehidupan lo ada di rongga rahim. Jadi rahimnya rumah pertama kita. Iya. Calon-calon manusia ini digodok di rongga rahim. Jangan sampai rahim ini cedera dengan tindakan aborsi, pengguguran kandungan, kuret yang itu. Itu mencederai rahim. Ya. Kalau rumah embrio sejak dini ini sudah cedera, gimana kita rumah ini melahirkan ras manusia yang berkualitas gitu. Jadi dulu pernah saya mencanangkan gerakan menyelamatkan rahim sedini mungkin. Makanya saya masuk ke SMP, SMA gitu, masuk ke remaja-remaja putri kita. Saya sangat menyadari kehidupan kita berbeda memang. Ya silakanlah adik-adik menikmati masa remaja kalian, silakan. Saya pernah menulis tentang pacaran sehat, macam-macam. Boleh, silakan nikmati remaja kalian dengan happy-happy. Nikmati remaja kalian dengan bertanggung jawab. Tanggung jawabin hidup masa depan kalian ada di depan kalian ya. Langkah yang kalian ambil itu akan berdampak ke depan. Langkah itu ditentukan oleh kalian, bukan orang lain. Kalian mau menginjakkan kaki kalian di comberan atau menginjakkan kaki kalian di marmer, itu kalian punya pilihan. Kan kalian yang punya kaki, bukan orang lain. Ya, dan ingat, hidup ini tidak seperti muter kaset pasti. Tidak bisa diulang ya dok ya. Hidup ini tidak bisa, sekali kamu salah mengambil langkah, penyesalan tidak ada gunanya. Itu sebabnya disebutkan penyesalan selalu letaknya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Proposal. Ini gede ya. Iya Ya betul adik dok. remaja ya diolah, diolah nih. Diolah nih. Jaga rahimmu baik-baik. Karena kalian yang akan mengembangbiakan ras manusia, bukan laki-laki, tapi wanita yang akan mengembangbiakan ras manusia. Saya ingin menyelamatkan rahim ini sedini mungkin. Saya jauh-jauh dari Denpasar. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman nih di Radio Barong 102, luar biasa sekali. Tadi Pak Gede bolak-balik bilang terima kasih. Saya harusnya berterima kasih. Saya diberi kesempatan untuk mengeluarkan undang-undang saya untuk ngomong tentang kesehatan reproduksi, terutama untuk adik-adik remaja kita. Ya, tanpa menafikan ibu-ibu, jangan ibu-ibu tersinggung ya. Tapi saya ingin merawat kehidupan sejak remaja. Tagline Puri Bunda adalah merawat kehidupan. Merawat sehangat keluarga. Wow, keren Itu banget. tagline Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda ya. Oke. Merawat kehidupan sehangat keluarga. Dok, tadi Rina sempat gini loh dok, salah fokus nih dok. Tadi kan dokter sempat bilang pacaran sehat. Nah, pacaran sehat tuh apa? Kita berolahraga dengan pasangan atau gimana sih yang dimaksud pacaran sehat itu dok? Saya pernah menulis di mana ya? Kaki pun nih Rina. Ya. Aduh, kalau saya nyari di Tentang mana kan? pacaran sehat. Tadi saya bilang, nikmati masa remajamu nak. Kamu berhak untuk bahagia. Iya. Kamu berhak untuk menikmati masa remaja. Masa remaja itu masa yang paling indah katanya. Ini aja lagu nih dah. Ayo di komen ya. Plus ya. Masa remaja, Masa yang paling indah. Itu ya. Silakan. Sejaman kita Iya. kenal lagu itu. Ya. Itu hak kalian. Sangat-sangat berhak, silahkan. Tapi saya pernah mengenai pacarannya, maksudnya ada batas-batasannya. Ya. Kita gede tahu nggak sebenarnya apa aja? Nenek bilang itu berbahaya. Iya. Ini lalu. Taruh dulu. Titik Titik Puspa ya. Ada Ya, batasan-batasannya. Untuk Puspa ada. Ya. Ya, Mas Mulyadi Silakanlah juga. dalam bentuk kissing ya silakan. Masih wajar-wajar saja. Ini Karena kalian berhak menyalurkan emosi itu berhak. Ada ucapan selamat dan terima kasih dari Bu Kadek Suasni di Denpasar. Saya karena kita kan live di kan Pak ya. Oh di Denpasar Ya kalau live kita ke mana-mana. ini ada masuk dari kali Bubuk California.
Ya, Dari Kaliuntu. dia katanya dua anaknya itu Pak dokter yang dulu dah Oh, dari sini salam sama ibu. konsultasi. Ya. Oh, siapa tuh? Bu Kadek Swasni di Kerta Dalam 13. Oh, Kadek Swasni. Iya, Iya. itu ya. Lupa ya. Jadi dokter kandungan sering lupa pasiennya. Wajar. Saking lupa. banyaknya gitu ya dok ya. Banyak. Ibu itu. siapa masa dokter nggak ingat sama saya? Yang kepengen roll. Oh, hari ini ada. Wajar nggak ingat. ya? Astaga. Ini dokter. Iya, iya. Serius. Iya, tepuk aja sih ingat ibu siapa saya dokter nggak ingat waktu. Hati-hati loh, Rin. Hati-hati. Hari ini tanda. Kalau yang cowok kayak saya enggak akan Saya ingat lupa udah bertanya nih dulu kayaknya. Lanjut. Apa Ya, itu? tadi yang pacaran sehat itu Ya dok. pacaran saya tuh. Ya jadi ada batas-batasannya. Ya, kendali harus dipegang oleh pihak putri, remaja putri. Yang menjadi cowok ada bicara remblong deh. Apalagi zaman Pak Fajar muda, masih kalau rem, zaman Pak Dokter ini sejaman dengan saya. ada tinggalin mau dising rem, dising gas ya. Nah mudah-mudahan kayak gitu deh ya. Jadi kalian remaja putri yang harus benar-benar, karena wanita biasanya lebih mampu menjaga, karena ditakdirkan memang maaf ya ngomong nafsu ini. Penelitian ini coba tanya pakar seksiologi. Nafsu pada laki-laki jauh lebih cepat naik daripada nafsu wanita. Nah itu sebabnya dalam sebuah hubungan seks kan ada foreplay itu istilahnya ya. Itu harus dipanjangin gitu loh. Nah ini juga makanya wanita lah dibebankan untuk lebih bisa menjaga gitu. Rem. Ya ada batas-batasannya. Ya kasih Portal sayang. bukan itu rem silahkan. dipasang. Portal. Iya, rem kan yang laki-laki. Portal dipasang blok betuk. Kota jidang sulubi. Oh, gitu. Astaga. Gua pasang macam jidang nabrak ya gitu. Nah, itulah jadi adik-adik remaja putri yang harus bisa mengendalikan diri, karena kalian ditakdirkan mempunyai psikologis yang lebih kuat untuk bertahan daripada laki-laki. Dan sekali lagi itu masa depan. Coba bayangin deh ya. Belum tentu pacar kamu menjadi suami kamu nanti. Iya, Ingat itu. Ya. Ya. Sekarang soalnya kan Malam baik loh Pak. Begitu katanya. Baik ini malah bentak-bentak. Ya, ini hati-hati deh ya. Belum tentu pacar kamu menjadi suami kamu nanti. Ingat itu. Ya. oke, kalau di kampus kan kalau ada skripsi gitu, Iya. terus ada nama pacarnya, pasti dosen tuh kayak ini udah yakin gitu. Jadi itu ingat itu deh ya, ingat itu. Dan bagi adik-adik remaja putra juga. Ya, ingat bahwa Rem. para remaja putri itu pacar-pacarmu yang kalau kamu jadi playboy, salah satunya mereka akan jadi calon ibu anak-anakmu. Ingat itu nak. Salah satunya mereka akan jadi calon ibu anak-anakmu. Masa kamu remehkan itu calon ibu anak-anakmu gitu loh. Ya, jadi saling menjaga itu pacaran sehat. Ya, silahkan sekali lagi berpacaran dalam batas-batas tertentu. Ya. Nah kasarannya minus hubungan seks gitu aja. Iya. Minus hubungan seks. Tapi kalau menikmati hidup dengan bermesranya ya boleh dong kan. Boleh dong. Silakan nikmati masa remaja kalian ya dengan enak, dengan bahagia, tapi tetap dengan sehat gitu ya. Sehat itu artinya menghindari resiko-resiko reproduksi. Entah hamil di luar nikah, pengguguran kandungan yang notabene sangat mengancam nyawa si gadis. Itu aja ingatnya. Mungkin biar lebih seru, saya enggak bohong ya. Suatu saat waktu saya masih pendidikan, saya menerima mendekati tengah malam, kebetulan saya jaga malam, di tengah malam ada di pondok dari UGD didorong remaja SMA kelas 2 datang dengan temperatur 41 derajat, kesadaran menurun, tensi sudah rendah sekali, hampir tidak bisa diukur, habis aborsi di dukun. Baru kita buka, maaf ini nanah tok di vaginanya. Itu udah lama. Satu-satunya untuk menyelamatkan dia angkat rahim. Kita buka, begitu kita buka perut, nanah tok di dalam perut, di rongga perutnya ternyata tuh ditusuk pakai
bambu itu sama dukunnya. Ih, ingat ya. Itu bambu tuh tembus di rahim dan kejadian tuh sudah seminggu yang lalu didiemin. Nah, itu. Kan infeksi. Jadi nanah tuh muncul dari dalam. Baru bukanya semua sudah hendak karuan dah. Mana rahim, mana indung telur dah. Berarti baru umur 17 tahun. Iya, kita bersihkan habis-habisan, nggak tertolong juga, meninggal juga. Iya, tapi karena tensinya udah drop kayak gini. Nah, terus siapa yang rugi pada saat itu? Lagi saya bengong lama sekali saya bengong habis itu. Itu masih saya siswa, masih pendidikan spesialis saya. Iya. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang terus membekas sampai saya setua ini sekarang. Jadi maka dari dulu dari mana saya harus mulai? Saya ingin menyelamatkan remaja-remaja kita. Saya sendirian. Ini istilah beliau ini berkuangan awak. Kan ini masalah kompleks sekali. Kompleks, nggak bisa saya sendirian bergerak. Iya. Masalah sangat kompleks. Bagaimana pendidikannya dia di keluarga sejak bayi, anak-anak, remaja. Bagaimana pendidikan agamanya, bagaimana pendidikan sekolahnya, bagaimana lingkungan hidupnya, masyarakatnya. Banyak sekali hal yang berpengaruh. Ini uli gijakannya benahin gitu. Kan susah sekali, jadi lebih baik saya menyadarkan individu per individu. Jadi ingat aja ya, anak-anak gadis remaja, ingat kalau ada sesuatu kalian yang rugi, ingat aja itu. Ya, kalian yang rugi. Seberapapun pacar kalian bilang sayang, yang ngomong sayang saya beda lagi ya. Ini saya ngukurin ke dewek pendidik, saya jangan kurang. Saya pikir gini, kalau saya sayang sama seorang wanita, saya tidak akan membiarkan wanita itu susah. Saya tidak akan membiarkan wanita itu sedih. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan, menyenangkan dia. Pasti itu yang saya kerjakan. Kalau saya loh ya. Aduh, Iya, pada beneran. beda dengan Fajar. Pada beneran tuh. Ya. Kalau saya kayak kok tega banget sih gituin pacarnya dia. Apalagi sampai ditinggal. Ini yang datang positif ambil itu pacarnya di mana nggak tahu, udah pergi, ditinggal ke Jawa. Ya Allah. Aduh, Ada yang bilang nih dok, Rina pernah baca gitu, ada yang bilang katanya kalau cowok misalnya atau kita deh ya, kita pergi ke taman bunga, melihat bunga yang bagus itu pasti kita rawat, bukan kita petik betul. gitu ya kan dok. Itulah mestinya. Mestinya dirawat ya. Jadi kalau sudah Iya. dipetik, maka saya jangan nyindir. Coba pertanyakan dulu cintamu. Benarkah itu sebuah cinta? Karena cinta dengan nafsunya pendek kecil batasnya. Benarkah itu cinta? Karena kan kalau cewek, apalagi temen-temennya pada cerita tuh kan, cewek itu kan mungkin kelemahannya di pendengaran gitu dok ya. Jadi kalau udah ada kata-kata yang romantis gitu, itu udah dianggap kayak Ya gitu. makanya tadi kan waktu diskusi sastra tadi aku bukan diskusi apa Gita sastra. Iya. Ini punya ada jangan mata pakai melihat. Pesan saya dulu juga kepala nasa gitu. Kalau milih calon suami jangan matamu aja dipakai, pakai hatimu juga. Karena mata bisa dibohongi. Tapi kalau hati biasanya sih lebih murni penilaiannya. Gitu. Kalau hati, jadi jangan mata aja pakai milih gitu aja sih. Tapi hati juga gitu Nah, ya. hati sangat berperan. Makanya ada hati-hati. Lupa aja. Hati-hati di jalan. Kayak lagu Iya, aja. Apalagi? dokter beling. Iya. Seru ya Beling, jadinya betul. ya. Serius nih. Ya pas kita serius sekali dengan wah, Ya, ini saya teringat sama siapa namanya tokoh sastra Meling di Jawa Barat itu ya. Siapa namanya Remi Silado. Oh, Remi Silado. Iya. Waduh, saya omong itu dah langsung ke samping. Iya betul. tapi untuk fans setia Radio Barong jangan juknya ditangkap ya, pesan-pesan saya ditangkap. Sebesarnya aja Iya, ya. ini kan ada menarik perhatian sebuah teknik ceramah yang luar biasa dipakai oleh dokter ini. Sebenarnya sederhana sekali, ketika kita akan lain-lain buat joke seperti itu langsung terbuka mata kita. Termasuk saya kan pas lain-lain gini beliau lirik saya dengan joke gitu. Wah, luar biasa dok. Keren banget dok. Nah sebelum closing mungkin dokter ada yang mau disampaikan? Sudah, ya habis waktu kita ya? Enggak sampai. Lagi 10 menit lagi. Ya, udah, pusing aja. 15 menit. Oke. Ya. Ya, rangkuman ya hari ini ya. Iya.
Yang pertama terima kasih Rina sudah menjadi host yang baik untuk saya. Terima kasih juga Saya dok. merasa nyaman sekali ada di ruangan Radio Barong. Fans setia Radio Barong, stay tune ya di 102 FM. Akan banyak sekali manfaat-manfaat yang akan muncul dari siaran dari radio ini. Luar biasa sekali, banyak hal positif yang akan kalian dapat. Saya janji seandainya saya mampir ke Singaraja, saya akan meluangkan waktu untuk ya Yeay. on mic lagi. On mic lagi. Itu sebenarnya baru saja saya mau ingin sampaikan, tapi dokter lah yang menyampaikan. Ya itu kan gayung bersambut tadi. Kapan datang lagi ya kita kan tinggal ngatur waktu. Iya, ini kan saya kontak-kontak. Baik, sebagai rangkuman talkshow kita hari ini, talkshow apa sih istilah Indonesia? Dialog talkshow? interaktif Dialog dok. interaktif. Saya kadang-kadang gaya sekali kita pakai bahasa Inggris. Ajak bahasa Inggris yang bisa. Yes or no, or gitu jawabannya bahasa Inggris. Yang pertama, jadi sebenarnya temanya kan kiat menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Nah, tip-tip langsung dalam kesehari-harian saya sudah kasih tadi, perhatikan itu ya. Perlu saya ulang lagi barangkali ada yang fans yang baru mendengar ya, bahwa menjaga darah vagina jangan sampai lembab dengan cara habis cebok, habis mandi keringkan yang baik, jangan basah-basah buru-buru pakai celana. Kemudian waktu saat cebok, jari tangan jangan masuk vagina, cebok itu cukup di bibir vagina saja, tidak perlu diobok-obok ke dalam. Kemudian teknik cebok adalah arahnya dari arah depan ke belakang, jadi dari arah vagina ke anus, bukan dari anus ke vagina ya. Kalau dari anus ke vagina kita akan menarik bakteri yang mungkin ada di liang anus ke arah liang vagina, jadi dari depan ke belakang. Kemudian mencukur rambut pubis sependek mungkin, jangan dikuris tapi digunting ya, kuris bisa luka gitu, kulit digunting saja. Kemudian kalau lagi bepergian, traveling, jangan terlalu idealis. Kalau ada cebok pakai shower boleh, tapi kalau bak air tergenang lebih baik jangan, cukup pakai tisu saja. Dan kalau ada di kloset, mungkin lebih baik tatain tisu dulu ya, lapisin dengan tisu dulu sebelum Anda duduk di sana ya. Kemudian untuk apa lagi, pakaian ketat, hindari pakaian ketat ya, pakaian ketat sangat-sangat tidak sehat untuk reproduksi kita, kesuburan kita juga sangat baik pada pria maupun wanita sama. Pria apalagi, pria kan jelka ada buah belir, jadi kalau itu dia ketat ditekan itu bisa mengganggu produksi sperma, tidak bagus ya. Dan mumpung pria, biar ada tip juga untuk para pria. Jadi olahraga yang tidak bagus untuk para pria yang belum punya anak ya, hindari sepedaan sama angkat berat. Hindari sepedaan dan Ya. angkat berat. Maaf ini para penggemar sepeda, ini ilmu nih kesehatan benar-benar. Karena sepeda duduk lama dia itu menekan buah kulit, itu bisa menyebabkan varikokel. Angkat berat juga gitu, menimbulkan tekanan tubuh meningkat, itu bisa menambah varikokel lagi gitu. Varikokel mengganggu produksi sperma. Ada ini kan makan nendang di situ, makan ini makan di situ. Jawaban Terakhir baru nyadar. Oh, ada mic makan nendang. Oke lanjut, ini rangkumannya. Tenang pemirsa. Tenang. Ya. Kemudian pesan untuk remaja putri, ya pacaran sehat tadi sudah Marina sudah ngomong tadi. Silahkan nikmati masa remaja kalian dengan happy, dengan gembira, tapi penuh dengan tanggung jawab. Karena kalau ada tragedi hubungan cowok cewek, pasti yang rugi di pihak cewek, ingat itu. Jadi pihak cewek lah semestinya menjadi kendali pacaran sehat itu. Jadi silahkan pacaran sehat ya, intinya adalah hindari hubungan seks di luar nikah, gitu aja sih intinya. Karena kalau ada dampak pasti di cewek yang rugi, pasti di cewek yang rugi. Nah, kemudian tolong bantu kami untuk menyelamatkan rumah embrio ini sedini mungkin, yaitu rahim. Rahim adalah rumah embrio yang pertama kali kehidupan muncul pertama kali di rahim. Di sanalah kehidupan bertumbuh mulainya. Nah, kalau rumah ini tidak sehat, gimana kita mau produksinya sehat kan, gitu logika sederhananya. Maka mari kita
canangkan gerakan menyelamatkan rahim sedini mungkin. Nah, bagi adik-adik remaja putri, ya adik-adik Adik-adik. cucu-cucu remaja Cucu ya. putri. Tinggal hari orang adik-adik. Begini tuan nih. Cucu-cucu remaja putri, tolong jaga kesehatan reproduksi kalian, jaga rahim kalian baik-baik, karena suatu saat nanti kalian akan menjadi ibu yang bertanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak kalian nanti semua ya. Kita tidak akan pernah mengharapkan ras manusia yang baik muncul dari rahim yang tidak sehat, tidak mungkin lah ya, gitu ya. Nah, terakhir tetap jaga hidup sehat ya, apalagi di musim-musim pancaroba nih sekarang ini, musim tak karuan. Saya aja pilek, tapi saking semangatnya saya ingin berinteraktif sampai saya memaksakan diri saya biar ketemu Suatu Rina. kehormatan nih dok. Saya kira itu saja ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Tidak ada maksud apa-apa, cuma ingin biar tidak tegang-tegang aja. Karena saya selalu melihat hidup ini dari sisi yang positif saja. Saya selalu melihat hidup ini dari sisi yang menggembirakan. Karena sebengin hidupnya masih patuh molean dogen. Dengan cara itu adalah kenyirin dogen sudah kenyir pendidik. Karena pelajaran kemangi. RSJ tempat. Paling tidak ada teman untuk kenyir ya. Jadi nikmati masa remaja kalian, nikmati hidup ini dengan sehat dan berbahagia. Yeay, itu dia closing dari Oke, jadi buat fans Setia Radio Barong, besok kita akan ketemu lagi bareng Rina di acara haluan hari ini jam 7 sampai jam 9 malam. Stay tune terus, jangan kemana-mana, enjoy. Sudah dok. Terima kasih banyak ya dok.